Dari mana ini, Mas? Dari ini penerbit IPH yang ada di Bandung. Ini juga Penerbit IPH itu mana sih? apa Mas? Semarang. Di Bandung, Bandung. Bandung Barat. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ini ada acara apa sih ini? Acara GWKP. GWKP, Gabungan Wanita Gabungan Wanita Kristen Pekalongan. Ini yang dari GKJ Pekalongan ini KWD ya. KWD. Nah, itu kok kelihatan ada yang jualan barang itu maksudnya gimana? Lah ini ada untuk meramaikan Ya. lebih meriah di setiap ibadah GWKP ada bazar-bazar. Oh, bazar. Ya. Yang menyelenggarakan dari GWKP, tuan rumah. dari tuan rumah dan Ya. nanti ada gereja lain yang ikut berpartisipasi juga. Ya, kebetulan Siapa yang ikut, hari ini tuan rumahnya di GKJ Pekalongan. Ya, GKJ Oke. Pekalongan. Ya sudah Bu, monggo. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat beribadah. Sugeng ibadah, sugeng muji Gusti. Ye, monggo, matur nuwun. Ini yang terakhir. Ini kan terimalah berkatnya. Angka 5. Apapun yang kami lakukan, semoga apapun itu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kelancaran ibadah ini ke dalam tangan. Selamat sore. Sekali lagi selamat sore. Shalom. Ibadah Gabungan Wanita Kristen Pekalongan di Gereja Kristen Jawa Pekalongan 24 Juni 2024 dengan tema You Rise Me Up. Ibu-ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah pada sore hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Mari kita bersama-sama memasuki saat hening. Saat hening untuk kita semua. Saat hening telah selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka Terima Kasih Tuhan. Yang alami
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, ibadah ini dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Disilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, mengawali persekutuan kita pada sore hari ini. Saya hantar. Dengan mengucap syukur kami datang kepadamu ya Allah, segenap anggota Gabungan Wanita Kristen Pekalongan, untuk merayakan ibadah bersama-sama di tempat ini, di Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah yang telah menuntun kami satu demi satu sampai di gereja ini dalam keadaan selamat, Engkau pula yang akan terus menyertai serangkaian acara kami pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Biarlah melalui persekutuan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Iman serta persekutuan kami pun akan senantiasa terpelihara. Untuk teman-teman kami yang lain yang barangkali sedang di tengah perjalanan menuju ke tempat ini, kami yakin bahwa Allah akan menyertai sehingga mereka tiba dengan selamat. Doa kami pinta di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Mars GWKP. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bersama berdiri. Silakan kembali duduk. Kita yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Tuhan Allah akan senantiasa memberikan cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah kita. Kita nyanyikan PKJ 14 bait yang pertama, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki litani pertobatan. Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu." Namun kita sadar bahwa kasih kita kepada Allah bukanlah kasih dengan segenap hidup kita. Kiranya Allah mengampuni kami. Yesus bersabda, "Kasihilah sesamamu manusia Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Namun kita sadar bahwa kasih kita kepada sesama bukanlah kasih yang tulus. Mengampuni kami. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih setia Allah Atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dan barat, demikianlah dijauhkan dari kita segala pelanggaran kita. Syukur pada Allah. Mari kita bersama nyanyikan nyanyian pertobatan sejauh timur dari barat. Persembahan pujian dari GKBI disilakan. Monggo ibu-ibu dari GKBI persembahan pujian sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan.
Terima kasih rekan-rekan dari GKBI yang telah mengaturkan persembahan pujian, dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersiap untuk mendengar sapaan Sabda Allah. Mari kita berdoa agar kita dimampukan untuk bisa memahami serta meresapi firman Tuhan. Tuhan Allah, Sang Sumber Berkat, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah melaluinya iman kami diperbarui, hati dan pikiran kami semakin disegarkan. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Allah, agar mendorong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Doa kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada sore hari ini di dalam perayaan ibadah Gabungan Wanita Kristen atau GWKP Pekalongan mengambil sebuah tema, yaitu You Raise Me Up. Tentu saya yakin bahwa kita semua sudah pernah mendengar kalimat ini, You Raise Me Up. Paling tidak dari sebuah lagu yang amat sangat terkenal. Mungkin ibu-ibu juga pandai menyanyikan lagu ini. Dan judul lagu ini menarik karena ketika saya membaca kisah di balik lagu You Raise Me Up, itu ternyata lagu ini awalnya hanyalah sebuah instrumen. Tidak ada liriknya. Lalu seorang bernama Brandon Graham itu mendengarkan itu, kemudian wah, lagu ini musik ini bagus sekali. Eman-eman kalau tidak ada liriknya. Maka kemudian ia menciptakan lirik dari musik yang dibuat oleh Ralph Lovian. Nah, kemudian kita mengenal lirik ini, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Dan saya tertarik ketika menyadari bahwa dalam lirik asli ini sebenarnya tidak ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan kepada Tuhan. Saya pertama kali mendengar lagu ini kan dari Josh Groban, betul ya, itu yang paling terkenal. Kemudian langsung membayangkan bahwa You Raise Me Up itu ya you-nya itu adalah Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Tuhan yang bisa mengangkat kita, Tuhan yang bisa membangkitkan kita dari segala keterpurukan. You Raise Me Up. Tetapi ketika membaca sejarah lagu ini ternyata you-nya itu you kecil, y-nya gitu ya. Huruf y-nya bukan y besar kapital melainkan y kecil. Jadi you come and sit a while with me. Jadi nampaknya si Graham ini hendak merefleksikan pengalaman hidupnya bahwa ketika ia merasa terjatuh, ketika jiwanya merasa gentar, cemas, ketika masalah datang dan hidupnya itu terbeban berat, kemudian ia still and wait, diam dan menunggu dalam kesunyian, sampai engkau datang dan duduk menemaniku. Siapakah engkau ini? Siapakah you yang datang dan duduk menemaniku itu? Graham memaksudkannya bukan Tuhan. Kita nggak tahu persis, kita hanya bisa menduga-duga barangkali itu adalah sahabatnya. Kita tahu bahwa kita punya sahabat yang di saat kita butuh, kita sedang terjatuh, ada dia yang duduk dan menemani kita dalam perjuangan. Mungkin you itu adalah orang tua, mungkin you itu adalah anak, mungkin you itu adalah istri atau suami, mungkin you-nya itu adalah rekan sepelayanan, mungkin you-nya itu adalah kita semua. Maka You Raise Me Up sebenarnya refleksinya tidak langsung menuju kepada Tuhan Allah yang berhasil mengangkat kita dari segala
masalah dari segala keterpurukan, tetapi bukankah kita juga punya orang-orang yang bisa membombong, bisa mengangkat kita di saat kita terjatuh, siapapun itu. Lalu kemudian bagian refnya inilah yang terkenal, you raise me up, engkau membangkitkanku, engkau mengangkatku sehingga aku bisa berdiri di atas gunung, engkau mengangkatku untuk berjalan di tengah laut yang bergelombang karena badai, begitu ya. Aku kuat ketika aku ada di pundakmu, engkau mengangkatku sehingga aku bisa melampaui segala keterbatasan. Saya kira kita setuju bahwa lagu ini sangat indah, tidak hanya musiknya, tetapi juga kata-katanya. Memang kemudian lagu ini menjadi terkenal dan viral di kalangan gereja, setahu saya semenjak Josh Groban menyanyikan dengan sangat megah, dan kita kemudian banyak sekali jemaat yang merasa terberkati dengan lagu ini, you raise me up, Tuhanlah yang bisa mengangkat manusia dari segala belenggu, dari segala keterbatasan, dari segala keterpurukan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, terinspirasi dari lagu ini kemudian saya teringat ayat yang tertulis dalam Mazmur 40. Kita baca Mazmur pasal yang ke-40, ayatnya yang kedua dan yang ketiga, yang menurut saya mencerminkan apa yang ada di balik lirik lagu You Raise Me Up tadi itu. Mazmur 40 ayat yang kedua dan ketiga berbunyi begini. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 40 ini merupakan sebuah ungkapan yang memang jelas-jelas ditujukan kepada Tuhan, kepada Yahweh. Ada suasana kerinduan kepada Allah ketika disebutkan dalam kalimat pertama, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Maka kita membayangkan pemazmur, dalam hal ini Daud, sedang ada dalam bahaya, sedang ada dalam keterancaman, maka kemudian ia teringat bahwa ia punya Tuhan, dan Tuhan itulah yang dia nantikan. Dan Tuhan menjawab penantian Daud itu, disebutkan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia menjenguk kepadaku. Kalau kita refleksikan dalam lirik lagu tadi, sit a while with me. Allah itu seperti sahabat yang datang, yang menjenguk kita dan mendengar teriak kita minta tolong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu fokus dalam eklesiologi atau ilmu tentang gereja yang berkembang akhir-akhir ini adalah bahwa yang perlu menjadi perhatian bagi gereja adalah bagaimana mewujudkan pelayanan yang bersahabat. Maka teologinya adalah teologi persahabatan, friendship theology. Maka corak pelayanannya adalah pelayanan yang bersahabat. Di sini apakah ada yang tidak memiliki sahabat? Sahabat niku nek cara Jawane napa nggih? Kanca itu kan teman ya, kanca. Aku duwe kanca. Kanca cerak, teman dekat. Belum. Sahabat itu apa ya? Istri. Oh, bestie. Oke. Oh, aku punya bestie. Oke, sekarang anak-anak muda yang tua juga itu punya istilah bestie gitu ya. Oke, sahabat. Enggak, bahasa Jawa. Napa, Bu? Kanca caket, mitro. Nah, mitro itu mitra. Mitro kental, nah, konco kental. Nah, itu mendekati, menurut saya bagus. Konco kental. Kita punya teman yang bukan yang dekat tapi kental gitu ya. Sahabat. Mitro,
kadang, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara terkasih, sekarang ini kita memasuki sebuah era di mana sosok sahabat itu amat sangat dinanti-nantikan dan dibutuhkan, termasuk oleh gereja. Yesus yang ditampilkan tidak lagi harus selalu Yesus yang gagah perkasa, yang sangat mulia dan agung, yang jauh dari jangkauan, melainkan Yesus yang bersahabat. Teologi ini membongkar banyak sekali sekat yang selama ini terkadang terjadi dalam kehidupan gereja meskipun tidak sengaja. Allah yang terlalu jauh kemudian ditarik menjadi Allah yang dekat. Karena sahabat itu kan bukan yang jauh melainkan yang dekat. Bestie itu yang dekat kayak gitu ya. Diajak nongkrong bareng, ngobrol bareng, itu kan bestie begitu, main bareng dan sebagainya. Allah kita bukankah Allah yang dekat dengan kita? Kental, bukan yang jauh. Yang kedua, ketika di gereja terkadang ada kesenjangan, misalnya kesenjangan usia, seringkali yang terjadi, saya nggak tahu di gereja yang lain, itu ada kesenjangan antara usia muda dengan usia sepuh, usia anak-anak dengan usia dewasa. Belum tentu bisa bersahabat, belum tentu bisa kental gitu ya, ketika generasinya itu jaraknya jauh. Maka gereja yang berhasil menurut teologi persahabatan adalah gereja yang bisa menyatukan semua generasi kalau kesenjangannya adalah soal generasi. Nah, ini teologi persahabatan yang perlu dikembangkan. Atau kesenjangan ekonomi, dan di Indonesia cukup serius masalah ini. Maka teologi persahabatan adalah teologi yang bisa mendekatkan si kaya dan si miskin, orang yang punya banyak sumber daya dan orang yang kekurangan sumber daya. Maka yang kecil, yang lemah inilah yang tertolong. Dan Yesus persis mewujudkan teologi persahabatan itu ketika ia berkata kepada para muridnya, "Aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tetapi sahabat." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus berulang kali menggunakan kata sahabat. Kita ingat ayat itu. Dan Yesus tidak menyebut kita ini hamba. Kalau hamba itu kan abdi, pelayan itu kan ada kesenjangan, ada ketimpangan. Tapi sahabat adalah sosok yang dekat. Tapi mengapa di gereja terkadang sulit untuk bisa mewujudkan eklesiologi atau gereja yang wajahnya adalah wajah yang bersahabat? Maka ini PR untuk kita semua, dan saya bangga atau saya mengapresiasi gabungan wanita Kristen Pekalongan yang selama ini saya melihat sudah berhasil menjadi jembatan yang bisa membangun persahabatan lintas gereja, lintas denominasi. BKS itu belum berhasil menurut saya. Saya ngomong ini karena saya ketuanya, sehingga saya mengkritik diri sendiri. Tapi GWKP berhasil. Bahkan gereja-gereja yang di luar BKS sudah ikut bergabung dan beraktivitas. Bahkan GWKP berrelasi dengan organisasi di luar gereja. Dan menurut saya itu adalah contoh mewujudkan teologi persahabatan yang berhasil. Tepuk tangan untuk GWKP. Ya, semoga menular dan menginspirasi kita semua termasuk BKS GKP Pekalongan. Kesenjangan yang terjadi dalam tubuh gereja tidak mudah dijembatani. Kesenjangan yang terjadi dalam teologi para hamba Tuhan, para pendetanya juga sulit didamaikan terkadang. Nah, semoga teologi persahabatan bisa dikembangkan, diwujudkan. Bahkan dalam kehidupan kita di gereja masing-masing, teologi persahabatan nampaknya menjadi tawaran yang cukup perlu dipertimbangkan. Karena kalau tidak, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sudah ada sangat banyak orang yang meninggalkan gereja, bukan karena mereka tidak mau dekat dengan Yesus, bukan karena mereka tidak rindu pada firman Tuhan, saya yakin, bukan karena mereka tidak mau memuji Tuhan, mereka sangat rindu. Tetapi banyak orang mengaku, di gereja aku tidak menemukan sahabat. Di gereja aku tidak bisa menemukan sosok Yesus yang bersahabat. Tetapi di gereja yang dihadirkan adalah Yesus yang suka menghukum, yang suka menuntut, yang jauh, yang macam-macam itu. Maka mungkin anak-anak muda atau generasi kita, anak-anak itu perlu direngkuh dengan semangat persahabatan agar mereka bisa terus menjadi bagian dari gereja. Dan gereja perlu juga bersahabat dengan orang-orang di luar gereja, entah itu beda agama, beda etnis, apapun itu. Semangat persahabatan itulah yang digaungkan oleh
Tuhan Allah, termasuk oleh Tuhan Yesus. Dan Allah yang bersahabat inilah yang menjenguk kepadaku, mendengar teriakku minta tolong. Mendengar, sahabat itu perlu mau mendengar. Tidak ngomong terus, tapi mau mendengarkan. Ini yang tidak mudah. Nah, Daud merasa ia menantikan Tuhan, dan Tuhan itu tidak mengecewakan. Ia hadir, ia mendengar, ia berlaku sebagai sahabat. Sahabat hadir, sahabat itu mendengar, dan yang ketiga, sahabat itu mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Sahabat selalu bisa mengangkat kita. You raise me up. Tuhan mengangkat kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir lagu You Raise Me Up tadi memiliki makna yang mendalam. Paling tidak kita sudah menemukan beberapa poin refleksi. Yang pertama adalah mari kita menjadi sahabat bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi sahabat bagi keluarga kita pertama-tama, menjadi sahabat bagi anggota gereja kita. Dengan begitu, orang-orang bisa merasakan hadirat Tuhan melalui kehadiran kita yang mau menjadi sahabat bagi sesama kita, terutama bagi sesama yang sedang prihatin dan sedang membutuhkan uluran tangan kita yang sedang terjatuh dan butuh diangkat. Yang kedua, kita yakin kalau kita yang sedang berada dalam keadaan bahaya, menghadapi berbagai macam pergumulan, ketakutan, kita bisa berteriak menanti-nantikan Tuhan, dan kita pun yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia akan menjenguk kita, Ia hadir dekat kepada kita, Ia mendengarkan segala keluh kesah kita, dan Allah kita adalah Allah yang akan mengangkat kita. You raise me up, Tuhan yang mengangkat kita, bukan berarti Tuhan yang kemudian mengangkat kita dan memindahkan kita dari dunia yang penuh dengan persoalan dan masalah. Ya, besok kalau di surga barangkali begitu, dari dunia pindah ke surga, selesai. Tapi selama kita masih hidup, Tuhan mengangkat kita bukanlah mengambil kita kemudian kita lepas dari segala masalah, tapi kita bisa berdiri di atas gunung. You raise me up so I can stand on mountain. Ya, khawatir, tapi kita masih bisa berdiri di atas gunung dan bisa berjalan di tengah laut yang penuh dengan gelombang. Artinya kita pun masih kuat menjalani hidup kita meskipun dalam berbagai macam pergumulan. Dan itulah yang kita harapkan terus kita hayati sepanjang hidup kita, dan marilah kita terus berusaha menjadi gereja yang bisa hadir kepada semua orang, hadir sebagai sahabat, dan hadir mengangkat, membangkitkan setiap orang yang penuh dengan pergumulan. Tuhan adalah sahabat kita yang baik, Dialah yang akan terus mengangkat kita apabila kita jatuh. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sahabat kami yang baik, dalam hidup kami terkadang ada masalah yang datang yang membuat kami merasa sendirian, kesepian, terpuruk, bahkan kami terpikir untuk berputus asa. Namun kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang mau menjenguk, mau mendekat, mau hadir dalam kehidupan kami, dan mendengar setiap keluh kesah kami. Maka ya Tuhan, biarlah kami semakin diyakinkan Engkau adalah Allah yang mampu mengangkat kami dari segala persoalan dan keterpurukan kami. Maka meskipun dalam kehidupan kami ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi, kami tetap bisa berdiri, kami tetap bisa melangkah dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami pun percaya bahwa Engkau menghadirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau mendengarkan kami, orang-orang yang mau menjadi sahabat bagi kami di saat kami merasa sendirian. Dan biarlah kami terus mensyukuri orang-orang terkasih yang hadir dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami pun bisa menjadi sahabat bagi sesama kami. Akhirnya Tuhan,
Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Meskipun kami menghadapi berbagai macam pergumulan, kami yakin Engkau akan terus mengangkat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. KWD GKJ Pekalongan akan mengaturkan persembahan pujian yang judulnya itu You Raise Me Up, tetapi bahasa Jawa. Monggo ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu dari GKJ yang telah mengaturkan persembahan You Raise Me Up versi bahasa Jawa. Selanjutnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Untuk itu kepada para petugas yang telah ditunjuk, silakan maju ke depan ke mimbar kecil dari GKBI, dari Gereja Baptis, dan dari GPDI Raja Wali. Monggo. Dari GKBI, dari Gereja Baptis Sangkakala, lalu dari GPDI Raja Wali. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu saja kami dapat melakukan ibadah pada malam hari ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bermohon kepadamu ya Bapa,
agar kami para anak-anak-Mu dapat bersatu hati melakukan amanat agung Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Bapa, kami bermohon pula ya Bapa, untuk gereja-gereja di seluruh kota Pekalongan, serta untuk para pendeta atau pemuka agamanya ya Bapa, para pemimpin gereja-gereja yang ada di kota Pekalongan. Kami bermohon agar mereka semua dapat bersatu hati, dapat bersetia di dalam Engkau, dan dapat bersahabat erat satu sama lain ya Bapa. Sehingga kami dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Bapa di dunia ini. Tak lupa Bapa, kami bermohon untuk GWKP, bagi kami semua para pengurus maupun anggota-anggota GWKP. Mampukan kami Bapa untuk lebih dapat melayani Engkau melalui program-program yang dikeluarkan oleh GWKP. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami mau serahkan dan taruhkan di dalam tangan kasih kuasa Yesus Kristus, Putra Bapa yang hidup. Amin. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa dengan seruan kami Tuhan dan doa syafaat kami ya Bapa, untuk seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan, yang menginginkan keluarga kami bersatu hati, ayah dengan ibu, ibu dengan anak, dan seluruh keluarga kami bersama-sama Tuhan, menundukkan segala apapun Tuhan yang kami Tuhan miliki, merendahkan hati di hadapan Engkau, merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Untuk kami mau Tuhan dibentuk oleh Engkau menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang dalam lingkup kebersamaan dan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap apapun yang kami hadapi di dalam dunia yang jahat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan juga Tuhan yang membimbing anak-anak muda-Mu Tuhan yang berada di luar kota, yang bersekolah di luar kota. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong mereka Tuhan untuk hidup taat dan selalu menjalankan apa yang difirmankan kepada Engkau Tuhan, menuruti apapun Tuhan yang firman-Mu telah disampaikan dalam kitab-Mu ya Bapa. Biarlah itu termaterai dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berjalan Tuhan, menguduskan tubuh, hati dan jiwa mereka Tuhan, untuk selalu taat dan patuh akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah apapun Tuhan yang menjadi persoalan dan pergumulan kami di dalam kami menjalankan aktivitas kami, biarlah tangan dan kuasa-Mu yang menolong kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang berkenan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Saat ini kami lanjutkan Tuhan, untuk kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana kami sudah melakukan pemilu yang sudah kami lakukan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, siapapun pemimpin negara ini Tuhan, yang kami yakini adalah sudah seizin Engkau, dan kami hanya mengharapkan supaya pemimpin baru kami nanti Tuhan boleh mempunyai rasa takut akan Engkau, sehingga boleh memimpin negeri ini ke dalam kebaikan, bahkan kemajuan bagi negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan pemimpin kami nanti, supaya mereka boleh mempunyai tanggung jawab yang baik, bahkan kebijaksanaan, bahkan marifat-Mu boleh turun atas pemimpin kami yang baru. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk bangsa dan negara kami, biarlah kami boleh senantiasa hidup rukun, sekalipun kami boleh banyak keterbatasan kami Tuhan, bahkan majemuk dengan suku ataupun agama yang berbeda, tetapi kami boleh melakukan toleransi kami karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan juga untuk kota kami tercinta Pekalongan Tuhan. Biarlah kesejahteraan rakyat atau masyarakat Pekalongan yang di mana kami ada di dalamnya Tuhan, kami boleh hidup baik Tuhan, bahkan kami boleh beribadah dengan
leluasa, tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan menjamah setiap pemimpin kota kami di Pekalongan ini Tuhan, supaya kami boleh melakukan toleransi kami ini, boleh kami beribadah satu dengan yang lain dengan baik Tuhan, dan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau akan berkarya atas kota kami Pekalongan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, yang kurang daripada sempurna, kiranya Tuhan akan menyempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang indah ini mari kita bersama-sama pergunakan untuk menghaturkan persembahan. Namun sebelum kita menghaturkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita bersembah, terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama iringi dengan NKB 34 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dan seterusnya. Mbak. Jemaat, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama haturkan persembahan ini di dalam doa. Saya hantarkan. Hanya kepadamulah
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami untuk tetap setia bersyukur kepadamu. Kami yakin semua yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, ada banyak cacat celah di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan ampuni. Ampunilah dosa kami. Biarlah Tuhan, kami hanya bisa memohon kepadamu dari hari demi hari yang akan datang. Kami sandarkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh berkat dari Engkau. Persembahan yang kami haturkan kepadamu ada banyak cacat, tetapi Tuhan kami percaya Engkau akan menyucikannya, sehingga berkat persembahan ini bermanfaat bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau akan tuntun, berikan kemudahan kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, menyingkirkan dari segala yang tidak Kau kehendaki. Kami serahkan semua sembahyang kami saat ini yang kurang lengkap. Tuhan akan beri kelengkapan. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita bersama nyanyikan nyanyian penutup dari PKJ 164 bait 1 dan 2. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat dan selanjutnya. Pada waktu yang tepat, mungkin
Terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Allah mengutus kita untuk menjalani kehidupan di dalam pengharapan. Karena yakin di tengah segala penyekatan, Terimalah berkatnya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kemurahan Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.